Hello everyone, how are you? Okay, right now we want to continue our lessons. But before that, everybody, let's pray. Thank you God for your kindness that you give for us. Now we want to continue our lesson. Please help us so that we can understand about our religion's lesson. In Jesus' name we pray, amen. Okay, alright children. Now we want to continue our lessons, yaitu pelajaran ketiga. Dosa merusak semuanya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang penciptaan. Allah menciptakan hari pertama itu siang dan malam, hari kedua cakrawala, dan lain-lain. Dan hari keenam Allah menciptakan manusia. Nah, ternyata anak-anak, manusia ini ternyata tidak mematuhi aturan yang sudah dibuat Allah. Sementara Allah sudah memberikan peraturan. Nah, kita sudah belajar aturan kan? Apa itu aturan? Aturan adalah sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Nah, Allah sudah memberikan peraturan kepada mereka di Taman Eden. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang tidak boleh mereka lakukan. Nah, hari ini Miss akan menceritakan tentang dua orang ini yang memutuskan untuk tidak percaya lagi kepada Allah. Mereka memutuskan agar mereka hidup di luar dari peraturan. Nah, anak-anak masih ingat manusia yang pertama yang diciptakan Allah, yaitu Adam. Dan Allah memberikan teman kepada Adam, seorang perempuan yang bernama Hawa. Iya anak-anak. Nah, jika kita mengingat kembali pelajaran sebelumnya, Allah memberikan peraturan kepada Adam dan Hawa, aturan yang penting untuk ditaati, yaitu Allah menunjukkan kepada mereka pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang tumbuh di tengah-tengah taman. Ingat, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang tumbuh di tengah-tengah taman. Nah, anak-anak, Allah berkata, jangan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika kamu memakan, kamu akan mati. Yang Allah inginkan adalah Adam dan Hawa percaya dan taat kepadanya. Dia menciptakan mereka untuk hidup selamanya. Allah memberikan peringatan supaya mereka menaatinya dan tidak berubah menjadi jahat. Nah, ingat, janganlah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu adalah peraturan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Nah, tetapi anak-anak tahu, iblis, musuh Allah. Iblis dulunya adalah ciptaan atau malaikat yang diciptakan Allah, tetapi dia berubah menjadi iblis. Nah, anak-anak, ia melawan Allah dan ingin menghancurkan dunia yang sudah diciptakan Allah dengan begitu indah. Jadi, iblis memakai rupa seekor, rupa seekor apa? Rupa seekor ular dan masuk ke Taman Eden. Wah, rupa seekor ular ya. Bagaimana suara ekor? Nah, jadi iblis itu memakai rupa seekor ular dan masuk ke Taman Eden. Ia ingin Adam dan Hawa tidak lagi mempercayai Allah.
dan tidak taat pada aturannya. Ingat, itulah pekerjaan iblis. Nah, iblis tidak suka kalau kita taat kepada Allah. Ingat itu baik-baik. Jadi sekarang tergantung sama kita. Kamu mau menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau kamu mau menyenangkan hati Tuhan, taatlah kepada Allah. Karena apa anak-anak? Iblis tidak suka kalau kita taat kepada Allah. Tapi kan kita mau menyenangkan hati Tuhan, berarti mari kita buat hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, setelah itu iblis berkata kepada Hawa, apakah Allah benar-benar mengatakan kepada kamu untuk tidak memakan buah dari semua pohon yang ada dalam taman ini? Nah, yang pertama disapa itu adalah si Hawa. Tidak, itu tidak benar, jawab si Hawa. Kami boleh memakan buah dari semua pohon yang ada di sini, kecuali satu. Allah berkata, kamu tidak boleh memakan buah dari pohon yang terletak di tengah taman ini, atau kamu akan mati, kata si Hawa. Hawa ingat peraturan itu, dan Hawa menyampaikan kepada si ular, anak-anak. Nah, kamu tidak akan mati. Kamu memakan buah dari pohon itu. Iblis berbohong kepada Hawa. Kalau kamu memakan buah yang ada di tengah pohon itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Itu janji si iblis. Nah, itulah janji si iblis kepada si Hawa. Kamu akan sama dengan seperti Allah. Kamu akan mengetahui yang baik dan yang jahat, katanya. Wow, itulah perkataan si iblis. Iblis itu anak-anak kalau mau merayu kita untuk berbuat jahat, iblis itu sangat pintar. Nah, tergantung kepada kita apakah kita mendengar bisikan iblis atau taat kepada atau percaya kepada Allah kita. Itu tergantung pada kita. Nah, seperti ini kan nak, kata si iblis, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. You know children, Hawa melihat buah itu. Buah itu terlihat menarik dan enak. Jadi Hawa mengambil dan memakannya. Karena buah itu terlihat menarik, Hawa mengambil buah itu dan memakannya. Ia pun memberikan kepada Adam. Bukan hanya dia sendiri yang makan, tetapi dia memberikan buah itu kepada Adam. Dan kemudian Adam memakannya. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah. Mereka tidak taat pada Allah. Mereka melakukan apa yang dikatakan oleh ular. Mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Disinilah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Disinilah awal mulanya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu mendengarkan bisikan iblis. Mereka lupa aturan yang sudah diberikan Allah. Jadi itulah tadi topiknya, dosa merusak semuanya. Hanya dengan tidak mematuhi aturan yang sudah diberikan, semuanya hancur. Jadi anak-anak, bukannya menjadi serupa dengan Allah, mereka justru menjadi seperti iblis. Mereka yang seharusnya memiliki hati yang baik, sekarang memiliki hati yang berdosa. Kini hati mereka hitam, gelap, karena sudah dipenuhi dengan dosa. You know children, yang seharusnya mereka mengasihi Allah, yang seharusnya mereka senang tinggal di taman itu, sekarang mereka sudah takut melihat Allah. Mereka bersembunyi supaya Allah tidak melihat mereka. Mereka bersembunyi. Nah anak-anak, sekarang mereka sangat takut
karena mereka sadar bahwa mereka melakukan dosa, sudah tidak taat kepada aturan. Mengapa mereka bersembunyi? Karena mereka sadar bahwa mereka itu telanjang, tidak pakai apa-apa. Nah, Allah memanggil Adam dan bertanya kepadanya tentang apa yang sudah terjadi. Nah, Adam berkata, "Iya, bukan saya yang salah, tetapi Hawa yang salah." Hawa berkata, "Bukan saya yang salah, tetapi ular yang salah." Jadi mereka itu saling menuduh. Si Adam menuduh si Hawa, Hawa menuduh si ular. Nah, kita juga biasa seperti itu. "Ma, bukan aku, ma, itu adek." Datang adek, "Bukan, ma, itu abang." Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang mereka saling menyalahkan. Nah, pertama Allah menghukum ular. Kemudian Allah berkata kepada Hawa bahwa Hawa akan menderita kesakitan saat melahirkan. Itulah hukumannya. Hawa akan menderita kesakitan saat melahirkan. Dan Adam akan bersusah payah mencari nafkah, mencari sayur-sayuran, mencari buah-buahan, mencari yang lainnya untuk dimakan. Nah, jadi itu anak-anak, itulah pada saat dosa masuk ke dunia, itulah yang terjadi. Sangat-sangat menyedihkan. So children, dosa merusak Adam dan Hawa. Hati mereka jahat dan mereka tidak dapat lagi taat kepada kehendak Allah sebagaimana sebelumnya. Ketika mereka memiliki anak, anak mereka akan memiliki hati yang jahat juga. Dan setiap kita telah lahir dengan hati yang berdosa, karena dosa itu telah merusak semuanya. Tetapi anak-anak tahu, Allah mengasihi manusia berdosa. Allah mengasihi Adam dan Hawa. Dan Dia mengasihi saya dan kamu. Seperti janjinya, Allah mengirim Yesus Kristus, anaknya, anak satu-satunya untuk menjadi juru selamat. Sekalipun Allah itu marah, kecewa kepada manusia, tetapi Allah tetap setia, tetapi Allah tetap mengasihi kita yang berdosa ini. Allah tetap mengirim anak satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itulah menunjukkan betapa Allah kita itu baik. Nah, sekalipun Allah kecewa kepada Adam dan Hawa, Allah masih memberikan pakaian dari kulit binatang untuk menutupi semua badan mereka. Ingat, sekalipun Allah kecewa kepada mereka, Allah masih peduli kepada mereka. Begitu juga dengan kita yang berdosa ini, anak-anak. Sekalipun kita memiliki banyak dosa, tetapi Allah masih mengasihi kita sehingga Ia mengirimkan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan dosa kita. Untuk itu anak-anak, sebagai makhluk ciptaan Tuhan paling istimewa, ingat, tujuan Allah menciptakan manusia itu apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah anak-anak, melalui perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah sudah mengirimkan Yesus Kristus sebagai penolong kita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sekian dulu pelajaran kita hari ini. Nanti Miss akan kirimkan di Google Classroom-nya ada catatan, ada LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nanti ada satu kertas, di sana ada soal. Contoh, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Nanti kamu tulis jawabannya di sana. Oke anak-anak? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Engkau telah mengirimkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus,
untuk menyelamatkan dosa kami ya Bapa. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa yang sudah kami perbuat, agar kami layak disebut anak-anak Allah. Kiranya perbuatan kami hari ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.